Ada tiga macam nikmat. Apabila ketiga macam nikmat tersebut bertemu secara bersamaan, hidup ini akan menjadi semakin berbahagia. Ketiga nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Tidak semua orang mendapatkan ketiga nikmat tersebut. Alhamdulillah, kita yang hadir di masjid ini mendapatkannya, karena hanya dengan ketiga nikmat itulah kita bisa berkumpul di sini dengan tetap berpegang teguh pada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi amrihi tunfarud dzunuba wassayyi'at wa bi karamihi tunfarul 'ataya wal qurbat wa bi lutfihi tulqal quluba wazzallat. Alhamdulilladzi amata wa ahya wa mana'a wa 'ata wa arsyada wa hada wa rahaba wa baka. Alhamdulilladzi ta'ala kullal syarikun fil mulki wa la nabli fakabbiru takbira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, Allah usilasi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ja'alakumullah. Ada tiga macam nikmat. Apabila ketiga macam nikmat tersebut bertemu secara bersamaan, hidup ini akan menjadi semakin berbahagia. Ketiga nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Tidak semua orang mendapatkan ketiga nikmat tersebut. Alhamdulillah, kita yang hadir di masjid ini mendapatkannya, karena hanya dengan ketiga nikmat itulah kita bisa berkumpul di sini dengan tetap berpegang teguh pada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu kita harus lebih meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menambah ketakwaan kita kepadanya yang kita wujudkan dengan terus berusaha untuk senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Dalam perjalanan hidup manusia tentu dituntut adanya semangat pengorbanan. Tanpa semangat itu mustahil keberhasilan, kesuksesan dapat diraih. Karena ketika seseorang ingin menjadi orang yang sukses, berprestasi, tentu saja tidak bisa sebatas
mengandalkan nasab atau keturunan, mengandalkan harta, posisi maupun jabatannya. Manusia yang sukses dan berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia harus berusaha. Dan bagian dari usaha itu adalah dia harus berjuang dan berkorban. Salah satu contoh pengorbanan yang luar biasa telah dilakukan oleh sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya, yaitu Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Pengorbanan mengajarkan bahwa seseorang hamba jangan tertipu daya dengan kekayaan dunia yang sifatnya hanya sesaat dan sementara. Ada kehidupan yang lebih hakiki dan perlu diperjuangkan, yaitu kehidupan akhirat. Dengan kata lain, pengorbanan adalah bentuk dan cara pandang manusia yang jauh ke depan untuk menuju kehidupan yang bahagia di akhirat nanti. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa taqratu alladziina yattaquna afala taqilun. Yang artinya sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah bermain-main dan sedang berau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidaklah kamu memahaminya. Assalamualaikum. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai hamba Allah dan makhluk sosial. Berkorban hanyalah merupakan simbol dari makna pengorbanan yang sejatinya mempunyai makna yang sangat luas, yang meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain-lain sebagainya. Mari kita bayangkan, bila masing-masing orang hanya sekedar untuk memenuhi egonya dan kebutuhannya sendiri-sendiri tanpa ada peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan dunia ini. Contoh kecil, orang mesti harus mengorbankan sedikit waktunya untuk mau mengantri dalam sebuah loket penjualan tiket. Orang juga harus bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah lintas menyala dan lain-lain sebagainya. Keserakahan dan ingin menang sendiri hanya layak dimiliki oleh para binatang. Disinilah perlunya kita mengendalikan dan menyembelih ego dan keserakahan untuk menggapai kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan hidup dan esensi dari korban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Ibadah badan yang paling utama adalah sholat, sedangkan ibadah harta yang paling mulia adalah menyembelih kurban. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah karena diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari pengorbanan sebagai diri keislaman seseorang. Man kana lahu sa'atun la wafi fala yaqrabanna musallana.
Siapa yang diberi kelapangan rezeki untuk berkorban, lalu dia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekat tempat sholat id kami. Korban juga bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat yang mampu terhadap masyarakat yang lemah. Ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wadikillahi ta'ala. Hari raya kurban adalah hari raya untuk makan-makan, minum-minum, dan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban juga semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Sebab seluruh yang dimiliki di dunia ini, bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Sebab seluruh yang dimiliki di dunia ini semata-mata hanyalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya tentu terdapat hak orang lain, serta akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Oleh karenanya, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan dan dosa. Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk mentaati dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jalla wa yakum minal naswadil maqbulin wa qulana wa yakum fi jumrati ibadil muttaqin walau ta'ala fil qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama amanna baqi faman kadzul qarabi famasala bisabil rabi'a ana rahmatan khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mawta wa yahkum asam wa amala. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sayyidul ubad. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi. Amma ta'ala usaki bitaqwallah ittaqullah faqad fawzan azima. Qala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama tasalla wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alladzina yaquluna al-amr innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lamu wa na'udzubika min syarri ma ta'lamu nastaghfiruka ma ta'lamu innaka antal ghafur. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa amalan yuballighuna hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka haqqan ilaina min
nafsina wa alina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa rasyada. Allahumma ja'al akhiru kalamina biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha dan ada 3 macam nikmat. Apabila ketiga macam nikmat tersebut bertemu secara bersamaan, hidup ini akan menjadi semakin berbahagia. Ketiga nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Tidak semua orang mendapatkan ketiga nikmat tersebut. Alhamdulillah, kita yang hadir di masjid ini mendapatkannya, karena hanya dengan ketiga nikmat itulah kita bisa berkumpul di sini dengan tetap berpegang teguh pada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.